Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Kali ini saya akan membahas dan menyampaikan topik narasi tentang ayat-ayat Quran terkait dengan sifat dan karakteristik orang munafik dalam faham di negara sekuler, volume 9. Narasi ini adalah merupakan kelanjutan dari penjelasan atas narasi sebelumnya, yaitu volume 8, terkait dengan sifat dan karakteristik atau indikator tentang orang munafik berdasarkan referensi ayat-ayat Quran. Hal ini sangat penting untuk diketahui dan difahami oleh orang yang beriman, yang mengikuti jalan yang lurus dengan memahami Quran sebagai petunjuknya atau Buddha, dan yang memberikan penjelasan atas yang benar dan salah, atau Furqan, yang jika dipahami akan memberikan keterangan yang jelas antara yang benar, hak, dengan yang jalan salah, batil, atau sesat, agar kita dapat mengkoreksi diri untuk bisa menghindari dari kemungkinan termasuk dalam kelompok orang munafik yang akan berkonsekuensi azab sangat berat di akhirat nanti. Sebelum penjelasan lebih lanjut tentang sifat dan karakteristik orang munafik yang banyak disebut dalam ayat Quran yang saya sampaikan dalam beberapa narasi volume sebelumnya dan kali ini, maka juga perlu diketahui terlebih dahulu apa sebenarnya definisi orang munafik itu, yaitu adalah sebenarnya sama dengan orang kafir, mengingkari atau menolak ajaran Islam baik sebagian atau keseluruhan, tapi mereka tetap mengaku sebagai beragama Islam. Dalam konteks negara sekuler adalah cukup jelas bahwa siapa saja yang mendukung dan melaksanakan sistem kenegaraan yang tidak menggunakan hukum dan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah adalah mereka termasuk sebagai orang yang kafir, ingkar kepada Allah, zalim, tidak adil, dan fasik, tidak taat pada perintah Allah, sesuai Quran Surah Al-Maidah ayat 44 sampai ayat 50 yang sering saya sampaikan dalam banyak narasi terkait hukum Allah. Berikut ini surah dan ayat-ayat Quran sebagai kelanjutan atas narasi sebelumnya yang terkait dengan penjelasan sifat dan karakteristik orang munafik. Referensi 41. Quran Surah At-Taubah ayat 83. Fa insinyur roja'akalahu ila atru'ifatin minhum fastazanu kalil huruji fakul lantah ruju'u maya abadau wa lantukotilu'u maya adu wewe'a innakum rodhitum bilku'udi awewe'alamaro fa'udu'u ma'al qolifiyin. Maka, jika Allah mengembalikanmu, Muhammad, kepada suatu golongan dari mereka, orang-orang munafik, kemudian mereka meminta izin kepadamu untuk keluar, pergi berperang, maka katakanlah, kamu tidak boleh keluar bersamaku selama-lamanya dan tidak boleh memerangi musuh bersamaku. Sesungguhnya kamu telah rela tidak pergi berperang sejak semula. Karena itu duduklah, tinggallah bersama orang-orang yang tidak ikut berperang. Ayat ini yang berisi perintah dari Allah kepada Nabi Muhammad untuk menolak izin pergi berperang dari orang-orang munafik yang sebelumnya enggan berjihad dan menyuruh mereka tinggal bersama orang-orang yang tidak ikut berperang. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai ayat tersebut. Latar belakang. Ayat ini diturunkan terkait peristiwa di mana Nabi Muhammad SAW kembali dari suatu pertempuran, dan sebagian orang munafik meminta izin untuk ikut berperang di kemudian hari, padahal mereka sebelumnya sudah menolak pergi. Perintah dalam ayat. Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk menegaskan bahwa mereka tidak akan diizinkan lagi untuk keluar dan berperang bersama umat Islam. Alasan penolakan. Penolakan ini didasarkan pada kenyataan bahwa mereka memang tidak memiliki keinginan untuk berjihad dan telah menolak kebenaran sebelumnya. Tujuan. Allah memerintahkan mereka untuk tetap tinggal bersama orang-orang yang tidak ikut berperang, menunjukkan bahwa mereka bukanlah bagian dari pejuang di jalan Allah dan harus menerima konsekuensi atas penolakan mereka. Intinya,
Ayat ini merupakan bentuk ketegasan dan hukuman bagi orang-orang munafik yang tidak memiliki niat baik dalam berjihad dan lebih memilih untuk tinggal dalam kemalasan. Jika Allah mengembalikanmu, wahai Rasul, dari peperanganmu untuk berjumpa dengan segolongan dari orang-orang munafik yang tetap bertahan di atas kemunafikan, lalu mereka meminta izin kepadamu untuk ikut berangkat perang menuju peperangan yang lain pasca perang Tabuk, maka katakanlah kepada mereka, kalian tidak akan pernah keluar bersamaku selamanya dalam suatu peperangan pun, dan kalian tidak akan pernah berperang bersamaku untuk melawan musuh dari semua musuh, karena sesungguhnya kalian lebih ridho untuk tidak berangkat perang sejak pertama kali. Maka tinggallah kalian bersama orang-orang yang tidak ikut serta dalam berjihad bersama Rasulullah. Memang orang munafik dari setiap sejarah para nabi selalu berpura-pura seolah ingin ikut membantu umat Islam ketika sedang menghadapi peperangan dengan menyatakan ingin ikut berperang bersama orang Islam. Allah memberitahukan kepada nabi untuk menolak keinginan mereka ikut berperang, karena sebenarnya dalam hati mereka tidak ingin ikut berperang dari sejak semula. Jika mereka ikut bersama orang Islam yang sedang berperang, biasanya mereka justru menjadi pihak yang mengacaukan untuk melemahkan posisi dan strategi umat Islam, bahkan bekerja sama dengan musuh secara tersembunyi. Sama halnya dalam konteks perang dalam ideologi antara Islam dengan sekuler, mereka juga selalu berada pada posisi seolah membelah umat Islam dengan membuat argumentasi seolah menggunakan dalil Quran, tetapi dengan membuat penafsiran yang kontradiksi demi untuk membelah orang kafir dengan alasan toleransi dan kerukunan, sehingga mereka sering menafsirkan makna ayat Quran untuk membelah kepentingan orang kafir dan kelompok mereka. Apalagi jika perang ideologi tersebut dalam ada upaya dari orang Islam untuk menerapkan hukum Allah dalam negara, mereka pasti akan menolaknya dengan memutarbalikkan makna dari ayat Quran yang dijadikan argumentasi oleh orang Islam. Referensi 42. Quran Surah At-Taubah ayat 84. Wala tusholi ala ahadim minhum ma'ata abadaw wala atakum ala akobri innahum kafaru billahi wa rasulihi wa ma'atu wa hum fasiqun. Dan janganlah engkau, Muhammad, melaksanakan sholat untuk seseorang yang mati di antara mereka, orang-orang munafik, selama-lamanya, dan janganlah engkau berdiri, mendoakan, di atas kuburnya. Sesungguhnya mereka ingkar kepada Allah dan Rasul-Nya dan mereka mati dalam keadaan fasik. Ayat ini telah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk tidak menyolatkan jenazah orang munafik dan tidak berdiri mendoakannya di atas kubur, karena mereka telah mengingkari Allah dan Rasul-Nya serta mati dalam keadaan fasik, melanggar syariat. Penjelasan ayat. Dan janganlah engkau Muhammad melaksanakan sholat untuk seseorang yang mati di antara mereka orang-orang munafik selama-lamanya. Perintah ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad dilarang keras untuk menyolatkan jenazah orang-orang munafik, yaitu orang yang di luar tampak beriman tetapi di dalam hati tidak, atau tidak tulus dalam beragama. Larangan ini bersifat umum dan berlaku untuk selamanya. Dan janganlah engkau berdiri mendoakan di atas kuburnya. Selain tidak menyolatkan, Nabi juga dilarang untuk berdiri di sisi kubur orang munafik untuk mendoakan dan memohonkan ampunan baginya. Sesungguhnya mereka ingkar kepada Allah dan Rasul-Nya dan mereka mati dalam keadaan fasik. Ini adalah alasan larangan tersebut. Orang munafik itu adalah mereka yang secara terang-terangan menolak kebenaran Allah dan Rasul-Nya dan meninggal dalam keadaan melakukan kefasikan, yaitu keluar dari ketaatan dan mengerjakan perbuatan yang melanggar ajaran agama. Dan janganlah sekali-kali kamu mensolati, wahai Rasul, salah seorang yang telah mati dari kalangan orang-orang munafik untuk selamanya, dan janganlah kamu berdiri di kuburnya untuk mendoakan kebaikan baginya. Sebab, sesungguhnya mereka itu telah kafir kepada Allah dan kepada Rasul-Nya, dan mereka mati dalam keadaan fasik. Inilah hukum secara umum pada orang yang sudah diketahui kemunafikannya. Jadi umat Islam sebenarnya dilarang untuk ikut mensolatkan jenazah orang munafik yang meninggal dan dilarang juga untuk berdiri mendoakan mereka di atas kuburannya.
jika umat Islam yang lurus akidahnya perlu sekali untuk memahami definisi orang munafik sesuai dengan keterangan banyak ayat Quran, terutama secara garis besar mereka adalah orang yang tidak mendukung dan bahkan menolak penerapan hukum Allah dalam negara sesuai perintah Quran surah Al-Maidah ayat 44 sampai ayat 50. Sesuatu yang dilarang oleh Allah yang disebutkan dalam Quran, berarti maknanya adalah haram jika dilakukan oleh orang Islam, termasuk menyolatkan mereka jenazah orang sekuler yang selalu menolak hukum Allah dalam negara yang jika mereka mengaku beragama Islam, maka mereka adalah termasuk dalam golongan orang munafik. Referensi 43. Quran Surah At-Taubah ayat 85. Wala tujibka ayam wa aluhum wa aula aduhum, innama ajuridullahu ayyu asibahum biha fid dunya wa tasaqu anfusuhum wa hum kafirun. Dan janganlah engkau, Muhammad, kagum terhadap harta dan anak-anak mereka. Sesungguhnya dengan itu Allah hendak menyiksa mereka di dunia dan agar nyawa mereka melayang, sedang mereka dalam keadaan kafir. Ayat ini memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk tidak kagum terhadap harta dan anak-anak orang munafik, karena Allah bermaksud menyiksa mereka dengan hal tersebut di dunia dan membiarkan mereka mati dalam keadaan kafir. Ayat ini mengingatkan kaum muslim agar tidak terpengaruh oleh kemewahan duniawi orang munafik, yang sebenarnya menjadi sumber penderitaan bagi mereka dan tidak akan menyelamatkan mereka dari azab Allah. Penjelasan ayat. Dan janganlah engkau Muhammad kagum terhadap harta dan anak-anak mereka orang-orang munafik. Ini adalah larangan dan peringatan bagi Nabi Muhammad agar tidak terkesan atau terpengaruh oleh kemewahan dan banyaknya anak-anak orang munafik. Sesungguhnya dengan itu Allah hendak menyiksa mereka di dunia dan agar nyawa mereka melayang, sedang mereka dalam keadaan kafir. Ayat ini menjelaskan bahwa harta dan anak-anak tersebut justru menjadi alat siksaan bagi orang munafik di dunia. Mereka akan terus-menerus merasa tertekan, cemas, dan menderita olehnya, dan akhirnya akan mati dalam keadaan ingkar terhadap Allah. Makna terkandung. Peringatan kepada kaum muslimin. Ayat ini juga berfungsi sebagai peringatan bagi kaum muslimin agar tidak tergoda oleh kekayaan dan keturunan orang munafik, karena itu bukanlah ukuran kebahagiaan sejati. Azab dunia. Harta dan anak-anak orang munafik bisa menjadi sumber kesengsaraan, bukan kebahagiaan. Mereka akan merasakan tekanan dan penderitaan dalam hidupnya karena hal-hal tersebut. Akhir yang buruk. Puncak dari penderitaan mereka adalah meninggal dunia dalam keadaan kafir, di mana harta dan anak-anak mereka tidak dapat menolong sama sekali. Ayat tersebut menjelaskan, dengan teguran janganlah kamu silau dengan harta dan anak-anak yang Allah berikan kepada mereka di dunia, karena hal itu bukan karena mereka mulia di sisinya, akan tetapi hal itu justru penghinaan darinya untuk mereka. Sesungguhnya Allah menghendaki akan mengazab mereka di dunia dengan harta dan anak-anak itu. Mereka lelah dalam mendapatkannya, takut kehilangan, dan tidak tenang karenanya. Bahkan mereka senantiasa mendapatkan kesulitan dan kesengsaraan karenanya. Ia melalaikan mereka dari Allah dan alam akhirat sampai mereka berpindah dari dunia. Dan agar melayang nyawa mereka dalam keadaan kafir. Kecintaan terhadap segala sesuatu telah membinasakan mereka, dan mereka pun mati sementara hati mereka terkait padanya dengan penuh nafsu. Setelah Allah melarang untuk menyalatkan kaum munafik pada ayat sebelumnya, kemudian Allah mengingatkan agar juga tidak terpedaya oleh kekayaan mereka. Dan janganlah engkau, wahai Nabi Muhammad dan juga kaum mukmin, kagum terhadap harta mereka sebanyak apapun dan juga anak-anak mereka. Sesungguhnya dengan itu, yakni harta dan anak-anak tersebut, Allah hendak menyiksa mereka di dunia, sehingga berani menyombongkan diri dengan menolak kebenaran, dan agar dalam keadaan bergelimang harta itu juga nyawa mereka melayang, sedang mereka mati dalam keadaan kafir. Ayat yang lalu menjelaskan sikap buruk kaum munafik, maka ayat ini menjelaskan sikap buruk lainnya, terutama dari mereka yang terpandang di masyarakat. Dan apabila diturunkan suatu surah yang memerintahkan kepada orang-orang munafik, berimanlah kepada Allah dan berjihadlah bersama Rasul-Nya,
niscaya orang-orang munafik, terutama yang kaya dan berpengaruh di antara mereka, meminta izin kepadamu untuk tidak berjihad dan mereka berkata, biarkanlah kami berada bersama orang-orang yang duduk tinggal di rumah, tidak ikut berjihad. Referensi 44. Quran Surah At-Taubah ayat 86. Wa iza unzilat suratun an aminu billahi wa jahidu ma rasuli istazanaka ulul qawli minhum wa qulu zana'anakum ma'al qawidin. Dan apabila diturunkan suatu surah yang memerintahkan kepada orang-orang munafik, berimanlah kepada Allah dan berjihadlah bersama Rasul-Nya, niscaya orang-orang yang kaya dan berpengaruh di antara mereka meminta izin kepadamu untuk tidak berjihad, dan mereka berkata, biarkanlah kami berada bersama orang-orang yang duduk tinggal di rumah. Ayat ini menjelaskan tentang sifat dan perilaku orang-orang munafik yang enggan berjihad dan memilih untuk tetap tinggal di rumah ketika perintah untuk berjihad diturunkan. Ayat ini menggambarkan bagaimana golongan kaya dan berpengaruh di antara mereka meminta izin untuk tidak ikut berperang dan memilih untuk berada bersama orang-orang yang tinggal di rumah. Penjelasan ayat. Konteks. Ayat ini berbicara tentang orang-orang munafik yang memiliki kekayaan dan pengaruh di kalangan mereka. Tindakan munafik. Ketika diturunkannya suatu surah yang memerintahkan mereka untuk beriman dan berjihad bersama Rasulullah, mereka tidak ingin melaksanakan perintah tersebut. Permintaan izin. Mereka meminta izin kepada Rasulullah untuk tidak ikut berperang, dengan alasan ingin tinggal bersama orang-orang yang duduk, tidak ikut berjihad. Tujuan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa mereka lebih mementingkan kenyamanan dan keselamatan duniawi daripada perintah Allah untuk berjihad di jalannya. Balasan Allah. Ayat ini menjelaskan bahwa tindakan mereka ini adalah karena kekafiran mereka, yang membuat hati mereka terkunci sehingga tidak memahami akibat perbuatan mereka. Ayat ini menyoroti penolakan orang-orang munafik terhadap seruan jihad dan kecintaan mereka terhadap kesenangan duniawi, sebagai bagian dari ciri-ciri kekafiran yang telah mengakar dalam diri mereka. Ayat yang lalu menjelaskan sikap buruk kaum munafik, maka ayat ini menjelaskan sikap buruk lainnya, terutama dari mereka yang terpandang di masyarakat. Dan apabila diturunkan suatu surah yang memerintahkan kepada orang-orang munafik, berimanlah kepada Allah dan berjihadlah bersama Rasul-Nya, niscaya orang-orang munafik, terutama yang kaya dan berpengaruh di antara mereka, meminta izin kepadamu untuk tidak berjihad dan mereka berkata, biarkanlah kami berada bersama orang-orang yang duduk tinggal di rumah, tidak ikut berjihad. Ayat ini menerangkan bagaimana lemahnya iman orang-orang munafik dan bagaimana pengecutnya mereka. Bukan saja terdapat pada orang-orang biasa, tetapi juga pada orang-orang kaya. Kalau ada surah turun yang ayat-ayatnya memerintahkan agar beriman dan berjihad bersama Rasulullah, orang-orang kaya dari mereka buru-buru datang menghadap Rasulullah, meminta izin agar tidak ikut berjihad dan berperang. Mereka tidak malu membuat alasan yang dibuat-buat untuk menguatkan permohonan mereka kepada Rasulullah SAW, padahal mereka mampu dan kuat untuk berjihad dari segi kesehatan dan kemampuan. Dengan enteng, mereka mengatakan biarlah kami tinggal di rumah bersama orang-orang lemah yang tidak ikut berperang. Cara-cara yang demikian itu menunjukkan bahwa mereka lebih mencintai kesenangan dan harta benda mereka daripada mencintai Allah dan Rasul-Nya. Hal yang serupa ini dijelaskan pula oleh Allah SWT dalam firman-Nya. Dan orang-orang yang beriman berkata, mengapa tidak ada suatu surah tentang perintah jihad yang diturunkan? Maka apabila ada suatu surah diturunkan yang jelas maksudnya dan di dalamnya tersebut perintah perang, engkau melihat orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit akan memandang kepadamu seperti pandangan orang yang pingsan karena takut mati. Referensi 45. Quran Surah At-Taubah ayat 87. Rodhu bi'ai yakunu ma'al alihi wa tubila ala qulubihim fahum la yafqahun. Mereka rela berada bersama orang-orang yang tidak pergi berperang, dan hati mereka telah tertutup, sehingga mereka tidak memahami kebahagiaan beriman dan berjihad.
Kalimat ayat ini menjelaskan tentang orang-orang munafik yang tidak suka ikut berjihad dan memilih untuk tinggal bersama mereka yang tidak ikut perang. Hati mereka telah tertutup, sehingga tidak dapat memahami kebahagiaan dan keutamaan iman dan jihad. Berikut penjelasan lebih lanjut. Konteks ayat ini berbicara tentang orang-orang munafik yang enggan ikut berperang dan lebih memilih berkumpul dengan orang-orang yang tidak pergi ke medan perang, sehingga hati mereka menjadi keras dan tidak mampu memahami keutamaan iman dan perjuangan di jalan Allah, jihad. Makna, mereka tidak merasakan kesenangan dan kebahagiaan yang dirasakan oleh orang-orang mukmin yang berjuang di jalan Allah, baik dalam hal iman maupun jihad. Mereka rela senang berada bersama orang-orang yang tidak pergi berperang, yaitu orang tua, orang sakit, kaum perempuan, dan anak-anak, dan hati mereka telah tertutup dari hidayah disebabkan sikap-sikap kemunafikan, sehingga mereka tidak memahami balasan bagi orang yang beriman dan berjihad berupa kebahagiaan surgawi. Ayat ini menerangkan bahwa orang-orang munafik itu merasa senang tidak ikut berjihad fisabilillah. Mereka lebih senang tinggal bersama orang-orang lemah yang tidak kuat ikut berperang, yaitu perempuan-perempuan yang menjaga rumah tangga. Mereka tidak sedikit pun merasa malu tinggal bersama orang-orang perempuan yang tidak ikut berperang itu. Padahal mereka adalah orang-orang yang kuat, sehat, dan mampu untuk turut berperang. Walaupun banyak yang mengejek dan mentertawakan, namun ejekan itu bagi mereka tidak ada artinya, karena perasaan malu bagi mereka tidak ada lagi. Yang demikian itu adalah pertanda bahwa iman mereka sangat lemah dan hati mereka sudah dipengaruhi kebendaan. Oleh karena itu Allah menutup mati hati mereka, mereka tidak mau menerima kebenaran, pelajaran dan nasihat dari siapapun juga. Penyakit kemunafikan itu telah membalut seluruh hati mereka, sehingga mereka tidak dapat mempergunakan pikiran yang sehat untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang menguntungkan dan mana yang merugikan, bahwa ikut berjihad dan berperang itu adalah suatu keuntungan, dan tinggal di rumah adalah merugikan dan memalukan. Kata penutup. Demikianlah narasi ini dibahas sebagai wacana dalam memberikan pencerahan atas pentingnya penerapan hukum Allah dalam setiap aspek kehidupan yang dilakukan oleh pemimpin, baik dalam skala lingkup keluarga, sosial, negara dan global sedunia. Agar kita benar-benar mendapat petunjuk dari Allah serta terhindar dari konsekuensi atas nasib kehidupan di akhirat kelak. Amin.